Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaknya dia diam. Ma'asyiral muslimin, tentunya kita adalah orang-orang yang mengaku diri kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Iman kepada Allah ini adalah usul, pondasi. Kemudian iman kepada hari akhir inilah yang menjadi pendorong kita untuk mengamalkan suatu amalan yang supaya kita tetap ingat kepada Allah Ta'ala, ingat bertakwa, ingat suatu saat kita akan dibalas dari amalan tersebut karena kita iman kepada hari akhir. Nabi alaihissalatu wassalam, ma'asyiral muslimin, memberikan barometer bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu. Di dalam hadis yang kami telah sebutkan tadi, salah satu barometernya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia menjaga lisan. Kebanyakan orang tidak bisa menjaga lisannya. Entah itu dari perkataan-perkataan yang tidak baik, entah itu dari membicarakan orang lain yang disebut di dalam syariat Islam dengan ghibah. Terkadang kita berkumpul dengan teman-teman kita, 1, 2, 3, ngerumpi, maka yang disebutkan, yang keluar dari mulut kita adalah membicarakan orang lain. Inilah disebut dengan ghibah. Ketika penyebutan tersebut tidak diridhai oleh orang yang kita sebutkan. Maka ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Apa kata beliau? "Dzikru akhika lima yakrahu bi," atau kama qala sallallahu. Menyebutkan tentang diri saudaramu dan dia tidak suka. Dia tidak suka ketika tentangnya itu dibicarakan kepada orang lain. Maka ikhwanufiddin, inilah barometer, salah satu barometer orang itu beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, menjaga lisannya. Bagaimana Nabi SAW menutup hadisnya ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada beliau tentang hal-hal yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan diri dari neraka. Maka Nabi SAW menyebutkan hal-hal, amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan diri dari neraka. Kemudian Nabi SAW juga menasihati dan memberikan kabar kepada Mu'adz bin Jabal ini tentang Ra'sul Amri. Pokok dari perkara itu adalah Islam. Ya. Kemudian amuduhu shalah, tiangnya adalah salat, wadhirwatu sanamihil jihad. Dan puncak syariat itu adalah jihad fisabilillah. Setelah itu apa yang beliau alaihi wasallam kabarkan kepada Mu'adz? Yang beliau alaihi salatu wasallam kabarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu adalah masalah lisan. Beliau bersabda kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Wahai Mu'adz, maukah aku kasih tahu kepadamu tentang yang bisa mencakup semuanya ini? Qala bala ya Nabi Allah. Tentu ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Fa akhadha bi lisanihi. Beliau memegang lisannya. Lisannya dipegang oleh beliau. Dan beliau bersabda,
kuffa 'alaika hadza. Jagalah lisanmu ini. Nabi SAW menyuruh Mu'adz untuk memelihara, menjaga lisan. Jangan sampai dari lisan ini terucap sesuatu yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Maka Mu'adz dengan rasa penasaran mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi." Apakah kami ini akan disiksa oleh Allah, akan diazab oleh Allah di dalam neraka dikarenakan atau disebabkan ucapan-ucapan kami? Maka apa Nabi Muhammad SAW bersabda? Sakilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka kamu hai Mu'adz. Wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Celaka wahai Mu'adz, tidaklah kebanyakan manusia itu masuk ke dalam neraka dalam keadaan tersungkur dengan wajah-wajah mereka itu illa hasaidu alsinatihim, kecuali dikarenakan buah dari bibir-bibir mereka, buah dari lisan mereka. Maka dalam hadis yang di atas yang kami sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik, au yasmut. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Ikhwanu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Berkata yang baik, ucapan yang baik adalah ibadah kepada Allah. Kalau kita tidak bisa menjaga ucapan yang baik, jangan sampai ucapan ini menjadi dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita menjaga lisan kita. Yang keluar dari lisan kita adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.